20 hari kemudian, suasana hening tiba-tiba pecah oleh suara dari kolam. Gelembung-gelembung berdarah bermunculan dan pusaran energi merah terbentuk di tengahnya. Di dalam pusaran itu, Xiaoyan yang nyaris tak bisa dikenali masih bertahan. Proses pergantian darah berhasil, ujar Xiao Xuan dengan lega. Begitu darah klan mengalir sepenuhnya dalam tubuhnya, dia akan memperoleh kekuatan terakhir garis keturunan klan Xiao. Dengan cepat, Xiao Xuan membentuk segel di tangannya. Cahaya darah terpancar dan masuk ke dalam kolam, membuat kolam mendidih hebat. Gelembung-gelembung meletus dan cairan merah yang mengandung energi luar biasa mulai mengalir masuk ke tubuh Xiaoyan melalui pori-porinya. Perlahan kulit Xiaoyan yang tadinya pucat mulai merah kembali. Dagingnya mulai mengisi kerangka yang kurus itu. Tanda-tanda kehidupan kembali muncul. Sun Er menghela nafas lega, lalu bertanya hati-hati, "Penatua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang disegel dalam kolam ini? Jika Xiaoyan menyerap semuanya, bukankah kekuatannya akan melonjak drastis?" "Benar," jawab Xiao Xuan sambil tersenyum tipis. "Tetapi aku yakin dia akan bijak. Peningkatan kekuatan secara instan dari energi luar bisa menjadi penghalang besar saat mencoba menembus ke kelas Douseng nanti. Tapi dia cukup cerdas untuk menyadari hal ini. Kita bisa mempercayainya." Sun Er mengangguk. Ia tahu Xiaoyan bukan orang yang ceroboh. Walaupun dia seorang alkemis yang mampu membuat pil peningkat kekuatan, Xiaoyan nyaris tak pernah mengandalkan itu untuk memperkuat dirinya. Itu bukti bahwa dia sangat berhati-hati terhadap energi luar. Waktu terus berlalu. Aula batu kuno itu masih dipenuhi suara darah mendidih. Sun Er dan Xiao Xuan duduk bermeditasi sambil menjaga kolam. Tiba-tiba suara dentuman terdengar dari dalam kolam. Gelembung darah meletus keras, lalu cahaya ungu keemasan menyebar dari tubuh Xiaoyan, menepis kabut darah di sekitarnya. Sun Er membuka matanya lebar-lebar. "Apa itu?" gumamnya tak percaya. Aura mulia dan misterius terpancar dari tubuh Xiaoyan. Bukan hanya kuat, ia juga terasa seperti sesuatu yang agung dan kuno. Xiao Xuan pun kaget, dia mengerutkan kening berpikir keras. Tak lama setelah itu dia kemudian menemukan tangannya sambil berkata perlahan, penuh keterkejutan, "Itu kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Bagaimana mungkin kekuatan legendaris ini muncul dalam tubuh Xiaoyan?" Sun Er terkejut saat mendengar Xiao Xuan menyebut garis keturunan naga Phoenix. Dia belum pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Bahkan sebagai anggota klan Gu, Xiao Xuan pun menjelaskan bahwa naga Phoenix adalah makhluk langka hasil gabungan antara naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno, dua ras terkuat dalam dunia binatang ajaib. Bahkan dirinya sendiri belum pernah melihatnya langsung. Melihat kondisi Xiaoyan yang tengah berendam dalam kolam darah, Xiao Xuan menyadari bahwa dalam tubuh pemuda itu tersembunyi kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang sangat kuat. Kekuatan ini muncul karena tekanan dari darah klan Xiao yang terus dialirkan ke tubuhnya. Sun Er khawatir dan bertanya apakah hal ini akan membahayakan Xiaoyan. Xiao Xuan mengangguk. Jika garis keturunan naga Phoenix menolak bercampur dengan darah klan Xiao, maka Xiaoyan bisa terluka parah. Untuk mengatasi hal ini, Xiao Xuan mengusulkan solusi yang cukup berani, menggabungkan kekuatan garis keturunan dari 3 sumber, klan Xiao, klan Gu, dan naga Phoenix. Dia juga meminta bantuan Sun Er untuk memberikan sedikit kekuatan garis keturunan klan Gu sebagai media penyeimbang. Sun Er sempat ragu. Biasanya, mencampur 2 garis keturunan kuat seperti klan Gu dan Xiao sangat beresiko dan bisa berujung pada kegagalan. Namun Xiao Xuan menjelaskan bahwa kekuatan naga Phoenix mungkin bisa menjadi penghubung yang memungkinkan ketiga darah itu menyatu dan menciptakan garis keturunan baru yang luar biasa. Setelah merenung, Sun Er akhirnya menyetujui permintaan itu demi Xiaoyan. Dia menggunakan teknik khusus untuk mengambil darah dari garis keturunannya. Tetesan darah ini lalu diteteskan ke kolam tempat Xiaoyan berendam. Begitu darah Sun Er menyatu dengan kolam, aura kolam berubah. Darah itu membentuk bola seukuran kepalan tangan dan kemudian dengan kecepatan tinggi menyatu ke dada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan langsung bereaksi hebat. Kulitnya memunculkan simbol-simbol darah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Xiao Xuan tetap tenang. Dia memperkuat kendalinya atas kolam darah, membentuk penghancuran darah yang mengarah ke tubuh Xiaoyan. Saat itu terjadi ketika kekuatan garis keturunan klan Xiao, klan Gu, dan naga Phoenix mulai bertarung dalam tubuh Xiaoyan, saling menekan dan mencoba mendominasi. Di tengah pertarungan ini, kekuatan garis keturunan naga Phoenix tiba-tiba meledak. Terdengar raungan naga dan jeritan Phoenix yang menggema di udara. Naga Phoenix bertindak sebagai penengah, menekan 2 kekuatan lainnya dan membuat mereka melemah. Akhirnya, di bawah kendali penuh Xiao Xuan,
Ketiga garis keturunan itu mulai menunjukkan tanda-tanda menyatu. Mereka membentuk bola darah 3 warna yang terus berputar perlahan. Proses ini berlangsung sangat lama, sebulan penuh. Setelah sebulan, bola darah itu berhenti berputar. Dari dalamnya keluar aura ungu merah yang misterius, tanda bahwa sebuah garis keturunan baru telah terbentuk. Garis keturunan ini adalah gabungan dari 2 kekuatan Dodi dan kekuatan naga Phoenix. Sebuah warisan darah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dari bola energi berwarna ungu merah, mengalir darah pekat yang segera membentuk kristal kecil seukuran ibu jari. Kristal itu bersinar terang dan melesat cepat, menembus langsung ke jantung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat kristal itu masuk. Namun secara ajaib kristal itu menyatu dengan jantungnya. Begitu menyatu, jantungnya berdetak lebih cepat, memancarkan cahaya ungu merah yang kuat. Boom! Kolam darah tempat Xiaoyan berada tiba-tiba meledak. Kabut darah menyebar ke seluruh aula dan menciptakan tekanan yang luar biasa. Sun Er duduk di tepi kolam. Anehnya, kabut darah menghilang begitu mendekatinya, seolah menolak keberadaannya. Tetapi matanya tetap terpaku pada tubuh Xiaoyan yang tertidur lelap. Tangannya terkepal karena khawatir. Di sampingnya Xiao Xuan menghela nafas panjang. Raut wajahnya berubah menjadi lega, bahkan nyaris gembira. Berhasil, 3 garis keturunan telah bergabung. Mendengar itu, Sun Er langsung menoleh. Kekhawatirannya mulai mereda, dan wajahnya yang tegang selama sebulan terakhir akhirnya menunjukkan senyum lega. Selama sebulan itu mereka menghadapi banyak rintangan. Perubahan sedikit saja dalam proses penggabungan garis keturunan bisa berakibat fatal. Tetapi kini semuanya berjalan sukses. Xiao Xuan menyeka keringat di dahinya sambil berkata, garis keturunan dari klan Gu dan Naga Phoenix yang berhasil bergabung hanya sedikit. Mereka belum bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Untuk saat ini garis keturunan itu ditanam jauh di dalam jantungnya. Seiring waktu, kekuatan itu akan tumbuh. Jika suatu hari berhasil menyatu dengan seluruh tubuhnya, saat itulah dia mungkin bisa menembus ke tingkat D, kelas yang belum pernah dicapai siapapun selama 1000 tahun. Mendengar ini Sun Er mengangguk. Walau baru benih, kekuatan ini punya potensi besar. Jika tumbuh sempurna, dunia Doki akan kembali bergetar karena nama Xiaoyan. Xiao Xuan kemudian memintanya untuk tetap berlatih di tempat itu. Energi di dalam makam ini sangat padat dan bisa mempercepat peningkatan kekuatan. Sementara itu Xiaoyan mulai menyerap energi yang ditinggalkan Xiao Xuan untuknya. Proses yang akan memakan waktu lama. Sun Er mengangguk tenang, memastikan Xiaoyan baik-baik saja sebelum menutup matanya dan mulai berlatih. Xiao Xuan tersenyum melihatnya. Sebagai mantan pemimpin klan Xiao, ia tahu bahwa klan kuno biasanya memiliki pikiran yang sangat tenang dan sulit tersentuh perasaan cinta. Tetapi Sun Er, seorang gadis dari klan Gu, rela melakukan semua ini demi Xiaoyan. Dia pun kagum sekaligus tidak percaya. Namun benih hubungan antara Xiaoyan dan Sun Er telah tumbuh sejak mereka masih kecil. Dengan garis keturunan berhasil ditanamkan, Xiao Xuan tahu tugasnya telah selesai. Jika ia terus membantu, justru bisa menghambat pertumbuhan Xiaoyan. Waktu berlalu dengan cepat. Sun Er berlatih keras untuk memulihkan darah esensinya. Sementara Xiaoyan tetap tak bergerak di dalam kolam darah. Xiao Xuan sendiri menjaga mereka berdua, menyaksikan perubahan perlahan di dalam kolam. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Selama waktu itu, Sun Er berhasil memulihkan sebagian besar kekuatan darahnya. Bahkan auranya meningkat sedikit. Tetapi di tingkat mereka, peningkatan kekuatan sudah sangat lambat. Untungnya makam ini menyediakan energi paling padat. Jadi prosesnya tetap lebih cepat dari dunia luar. Sesekali Sun Er membuka mata, melihat Xiaoyan yang masih seperti patung. Tak ada tanda-tanda akan terbangun, namun energi terus mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dia tahu saat energi itu mencapai batas, kekuatan besar akan meledak. Pada saat ini kolam darah perlahan menjadi jernih, hingga akhirnya 1,5 tahun sejak Xiaoyan memasuki kolam, warna darah benar-benar lenyap. Kolam kembali tenang dan bening seperti semula. Tiba-tiba Sun Er dan Xiao Xuan merasakan perubahan. Mereka serempak membuka mata dan memandang Xiaoyan. Dia masih memejamkan mata dan nafasnya stabil, tetapi aura dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang hendak meledak. Boom! Tiba-tiba air dalam kolam menyembur ke udara membentuk pilar raksasa. Suara ledakannya menggetarkan seluruh aula. Xiao Xuan dan Sun Er tak bergeming. Pandangan mereka terpaku pada Xiaoyan. Auranya mulai naik, ujar Xiao Xuan nadanya serius. Dan benar saja, kekuatan Xiaoyan melonjak cepat dari bintang 6 ke bintang 7 hingga bintang 8. Dalam waktu kurang dari 10 menit ia telah mencapai bintang ke-9 dan masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sun Er mulai gelisah.
Jika kekuatannya berhenti di sini, harapannya untuk menembus Douseng akan pupus. Xiao Xuan tetap terlihat tenang, tetapi alisnya mengerut. Dia juga khawatir. Xiao Yan gegeh, bisik Sun Er sambil mengepalkan tangan. Jangan berhenti di sini. Xiao Xuan menatap dengan penuh harap. Jika Xiao Yan terlena dalam peningkatan kekuatan ini dan gagal mengendalikannya, dia tak akan bisa melangkah lebih jauh. Kau adalah harapan terakhir Klan Xiao. Jangan kecewakan kami. Oke guys, thank you ya buat kalian semua yang udah ikutin ceritanya sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan cerita episode-episode selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.